Bismillah. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safil haniyya wa habiya ghani. Wa na'udzubika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Nawaina man nabiy aslafuna salihun. Nawaina ma ahata bihi ilmu Allah ta'ala min husnin niyat. Baik. Alhamdulillah, lanjut dalam kajian kitab Maragis Su'ud limubtaghir rughi was su'ud li Sayyidi Syekh Abdullah bin Al-Hajj Ibrahim Asy-Shinqiti. Nah, nadaman kitab Jam' al-Jawami' dalam ilmu usul fiqih wa hakadha ikhwan. Ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan kemarin yang pertama sempat kita bahas sedikit biografi daripada pengarang kitab ini, Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Shinqiti. Dan juga sempat kita bahas sekelumit tentang kitab-kitab ya, usul fikih dan di mana tempat kitab ini dalam dalam rangkuman ataupun kerangka kitab-kitab ilmu fikih, mulai daripada kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, kemudian ada 4 kitab yang menjadi rujukan utama dalam ilmu usul fikih, yaitu adalah kitab Al-Burhan lil Imam Al-Haramain, dan juga kitab Al-Mustasfa lil Imam Al-Ghazali, Al-Mu'tamad li Abi Husain Al-Basri Al-Mu'tazili, dan juga Al-Umad lil Qadhi Abdul Jabbar wa hakadha. 4 kitab itulah yang menjadi rujukan utama dalam ilmu usul fikih. Dan banyak ulama setelah itu mengarang kitab-kitab. Di antara yang bagus kitab Al-Mahsul karangan Imam Ar-Razi. Imam Razi merangkum yang 4 itu jadi satu, namanya Al-Mahsul. Di waktu yang sama, dan setelah beliau ada seorang ulama yang sama juga merangkum 4 kitab itu, Al-Imam Al-Amidi dalam kitabnya Ihkamul Ahkam Al-Amidi. Kedua-duanya bagus ikhwan. Kata. Nantinya Al-Mahsul itu ada yang meringkasnya, Al-Urmawi dalam Al-Hasil ataupun dalam At-Tahsil, At-Taj atau Siraj Al-Urmawi, yang ceritanya ntar Al-Imam Al-Baydawi merangkum semua itu dalam kitabnya namanya Minhajul Wusul wa hakadha. Dan banyak yang mensyarahkan kitab Minhajul Wusul itu. Nah, datanglah Imam Subki setelah itu merangkum semua yang ada. Gal lakhastuhu min zuhai mi'ati kitab. Aku merangkum kitab ini lebih dari 100 kitab. Beliau namakan kitab ini namanya Jam'ul Jawami' wa hakadha At-Tajasuki. Nah, kitab ini adalah nazaman daripada Jam'ul Jawami' itu wa hakadha. Jam'ul Jawami' banyak yang menazamkannya. Yang paling tenar nazaman Imam Suyuti wa hakadha. Al-Kawkabus Sati' fi nazmi Jam'ul Jawami', dan beliau sendiri yang mensyarahkannya. Nah, di antara yang menazamkan juga ini Sayyidi Abdullah Asy-Shinqiti dalam kitabnya ini Maragis Su'ud limubtaghir rughi was su'ud. Ala kulli hal, minggu lalu kita baca bait yang pertama sama yang kedua ya, bait yang pertama dan kedua. Nah, di sini musannif berkata, yaqulu Abdullahi wa huwa irtasama suman lahu wal alawiyyul muntama alhamdulillahilladzi afadha atau alhamdulillahi ala ma fadha, semua okey, minal jadal ladzi duhuran ghadha. Dua bait pertama itu sudah kita baca ya. Nuhakata. Taman pastinya sebelumnya beliau memulai dengan basmalah dulu. Kemudian beliau berkata yaqulu Abdullah wa huwa irtasama. Irtasama artinya thabata. Thabata Abdullah itu sebagai suman lahu, sebagai suman lughah fil ism. Kita sebutin kemarin beberapa versi bahasa dalam kalimat isim. Al-Ashmuni nyebutin berapa? 10 ya kan.
lughatul ismi qad hawaha al-hasr fi bait asy-syi'r wa huwa hadha asy-syi'r ismun wa hadfu hamzihi wal qasru musallathatin ma'sumatin 10 bahakata. Tapi ada beberapa ulama syinggit yang menambahkan berapa ya kemarin? 16 kaifiyah untuk mengucapkan isim. Di antaranya ini suman wa hakadha. Ini isman. Thabata Abdullahi isman lahu lil qail hadha na'am. Wal alawiyul muntama dan nisbahnya kepada Alawi. Wa huwa nafsu dzakar fi syarhihi, beliau sebutkan dalam syarahnya itu Nashrul Bunud bahwasanya Alawi itu nisbat kepada Sayyidina Ali. Wa hakadha. Wa ma'lum annu an-nisab hadha yurji'u al-kalimat ila asliha. Dan kalimat Ali itu sebenarnya ada wawunya kan ya. Wa hakadha. Karena min ala ya'lu, min ala ya, berarti ala wa. Maka ketika nisbat muncullah si waw itu, alawi, wal alawi wal muntama. Madza qala? Qala alhamdulillahilladzi afadha. Alhamdulillah alladzi, yang mana Allah itu afadha. Afadha artinya a'ta ya, memberikan anugerah. Atau dalam versi yang lain alhamdulillah ala ma fadha, atas itu apa yang telah ia berikan, minal jada. Jada artinya an-nafa', daripada manfaat. Alladzi, yang mana jada itu, nafa' itu, alladzi isim mausul kembali ke jada, duhuran ghadha, alladzi ghadha duhuran wa hakadha, yang telah ghadha qalla, yang telah sedikit atau telah hilang. Naam, duhuran apa, panjang daripada masa, wa hakadha, maf'ul fihi dzarf wa hakadha. Fal jada fan an-nafa', jadi nafa' manfaat itu setelah hilang atau sedikit, setelah beberapa abad lamanya, akhirnya Allah Ta'ala munculkan lagi manfaat itu. Falhamdulillah, itu artinya atas manfaat yang telah muncul setelah lama hilangnya manfaat itu. Maksudnya apa? Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hadzal murad bihi an-nafa'. Fa ba'da bi'atsati Nabi SAW adhhar Allah Ta'ala an-nafa' al-jada. Jadi atiyah itu Allah Ta'ala karuniakan kepada kita setelah lama. Atiyah seperti itu tidak Allah Ta'ala karuniakan kepada hambanya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi. Masih di sini ikhwan, dalam matan ini masih dalam beberapa bait ini beliau kembali ke hamdalah. Jadi beliau hamidallah ala madza, beliau memuji Allah Ta'ala atas apa? Pertama, ala ma fadha, atas karunia yang Allah Ta'ala limpahkan setelah lama karunia itu hilang. Yang kedua, alhamdulillah juga, yang mana Allah itu ja'alal furu'a wal usula liman yarumu nailaha mahsula. Ini bait yang ketiga kan. Wa ja'ala fa'ilnya kembali ke Allah, dan Allah telah menjadikan al-furu'a, furu' wal usul, dan usul. Allah telah menjadikan furu', ini masail al-fiqih, wa usul, dan usulnya fiqih itu Allah telah jadikan apa? Liman yarumu nailaha, bagi orang yang yarumu. Yarumu artinya rama, yarumu artinya arada yuridu. Nah, arada yuridu, bagi yang menginginkan nailaha, menggapainya, ya, menggapai furu' dan usul tadi. Nail, menggapai dengan apa? Dengan ta'allum, dengan belajar. Makanya musannif tafsirkan nail ay ta'allum. Nala yanalu artinya menggapai. Bagi orang yang ingin menggapainya, mahsula, hasil artinya akan didapatkan, didapatkan. Bagi orang yang mau belajar ilmu usul, insyaallah dia akan mendapatkan. Wah kata, mendapatkan apa? Ya kembali ke furu' dan usul tadi. Wah kata, Allah Ta'ala menjadikan furu' masail itu atau usulnya, Allah Ta'ala jadikan itu mudah didapatkan bagi mereka yang ingin menggapainya. Hadza ma'na tabayyun. Fa Allah Ta'ala ja'al al-furu'a wal usula itu mahsulan. Nah, di sini kan mahsul ini pakai isim maf'ul ya. Tapi yang dimaksud adalah isim fa'il. Hasilan gitu. Dapat hasilan. Hadza katsir fil balaghah ya. Kadang-kadang kita gunakan sighanya sighat isim maf'ul, tapi yang dimaksud adalah isim fa'il. Ada yang ingat apa contohnya? Qatilun. Hah? Qatilun. Qatil. Hada bisa qatil, bisa magtul, bisa qatil. Ada fil Quran. Fil Quran katsir syawahid ala hadza. Tadhkurun? Kalau qatil itu sighah yang bisa ke isim maf'ul, ke isim fa'il. Tapi ada memang sighahnya sighat isim maf'ul, tapi murad bihi isim fa'ilnya. Aywa. Soal Nabi. نسيت في عدد من الشواهد في القرآن في البلاغة تذكرون أستاذ؟ ها؟ موجود. لا ريت موجود يا موجود. ها؟ موجود. الله موجود. bukan ريت
Bisa jadi. Bisa jadi. في مثال أظهر من هذا. ابحث. Syekh Majid kan di balaghah biasanya ada. Atau sebaliknya, ada sebaliknya isim fa'il tapi ma'nahu isim maf'ul. Mati lampu. Oh, jangan, panas abuy, kasihan. Kasihan, hakala. Ala kulli hal. Ini di antaranya mahsul arada bihi hasil. Fal furu' wal usul, furu' dan usul itu hasil. Akan hasil bagi siapa? Liman yarumu nailaha. Jadi kalau kita nomorin ya, wa ja'ala ini satu nih, al furu'a wal usula dua, i'rabnya menjadi maf'ul bih ya, wa ja'ala huwa kembali ke Allah, al furu'a wal usula menjadi maf'ul bih pertama la tansa, ini ja'ala nih min akhwat apa ya, min akhwat dhanna. Wa ja'ala Allah yahtaj maf'ulain. Wa ja'ala Allah al furu'a wal usula, mana yang maf'ul tsaninya? Ini nih mahsula menjadi maf'ul tsaninya ya ikhwan, menjadi maf'ul tsani. Makanya dalam tertibnya ini kalau kita tertibkan begini, apa namanya, kalau pakai tertib nomor-nomor jadi lebih jelas. Ini ntar jadi nomor 3 dalam apa namanya. Nah, wa ja'ala al furu'a wal usula mahsulan liman yarumuna ilaha. Allah Ta'ala jadikan usul dan furu' itu hasil, akan didapatkan, akan ada. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau menggapainya. Begitu. Jadi liman yarumuna ilaha itu menjadi nomor 4. Soal Nabi. Nomor saleh. Jadi kalau kita susun, Allah Ta'ala ja'ala al-furu'a wal usula mahsulan ay hasilan. Bagi siapa? Liman yarumuna ilaha. Hakala. Allah akan memberikan karunia pengetahuan terhadap furu' dan usulnya bagi siapa? Bagi mereka yang mau belajarnya. Gitu artinya. Bagi mereka yang mau menggapainya dengan berusaha, dengan belajar, dengan menghafal. Hasil tuh, amthileh. Syawahid Qur'aniyah. Jamil, maisura. Qawlam maisura. Nah. Wa imma tu'ridanna anhum bitiwa rahmatin mir rabbik narjuha faqul lahum qawlan maisura. Qawlan maisura. Syahidnya gimana? Maisura menjadi apa? Yasira gitu. Qawlan yasira, maisura. Hakata. Right. Qawlan maisura. Di sini di syarah ini maksudnya menyebutkan beberapa syawahid ikhwan. Jadi kadang-kadang sigat isim maf'ul itu yang kita maksudkan adalah isim fa'ilnya. Dan juga kadang-kadang sigat isim maf'ul itu yang kita maksudkan adalah masdarnya. Nah, itu sering terjadi itu. Mawujud ya wujud artinya. Mawujud ya wujud. Mahsula, husul dimaksudkan. Ya ala kulli hal, masih muskilah lah. Taib, itu yang bait ketiga ya. Wa ja'al al-furu'a wal usula liman yarumuna ilaha mahsula. Fal musannif, jadi musannif ini memuji Allah Ta'ala yang pertama atas karunia yang Allah Ta'ala berikan setelah lama karunia itu hilang atau sedikit. Yang kedua, alhamdulillah juga atas apa? Atas Allah Ta'ala menjadikan furu' dan usul itu diberikan kepada siapa? Kepada mereka orang yang mau berusaha menggapainya. Faja'alallahu ta'ala al-furu'a wal usula hasilatan. Ada. Bagi siapa? Bukan bagi semua hambanya, enggak. Bagi mereka yang mau mencarinya. Liman yarumu nailaha. Wahakala. Pada ikhwannya bait ketiga ini. Nah, bait ketiga enggak ada masyakilnya lah. Wa ja'ala 1, al-furu'a wal usula 2, liman yarumu nailaha 4, mahsula 3. Jadi tertibnya wa ja'ala al-furu'a wal usula mahsulan liman yarumu nailaha. Oke. Baik. Nah, makanya liman yarumu itu liman gauluhu liman jar majrur muta'alliq bi mahsulan. Mahsulan liman, hasil liman. Baik. Gal nomor 4 sekarang. Wa syada dzaddina biman sadal wara fahuwal mujalli. Nah, bisa ente baca mujalli bi fathil jim atau mujulli. Oh, hilang lagi nih. Fahuwal mujulli. Bisa lebih afdalnya pakai bi dhammil jim. Semuanya oke. Bisa mujalli atau bisa mujulli. Ini kan kembali ke kamus. Ish mana mujulli itu? Wa syada dzaddina biman sadal wara. Fahuwal mujulli atau wal mujalli wal wara ila wara. Hadza ajib, jamil jiddan. Yang punya kitab simat ini. Wa syada, ish mana syada? Syada artinya rafa'a. Fallah Ta'ala rafa'a. Qasrin mashid. Minhu qawlu Ta'ala qasrin mashid ay marfu'. Wa hakadha.
Wa juga ada syahid lagi, qasrin masyid wa min syawahidi syada bima'na rafa'a. Naam. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Burujim musyayyadah. Buruj musyayyadah ay marfu'ah. Wa hakadha. Jadi syada bima'na rafa'a. Fallah Ta'ala syada rafa'a. Rafa'a dzad-din. Dza isim isyarat. Rafa'a hadza. Tamam. Berarti ad-din apa yang Arabnya ad-din ikhwan? Hadza indana qaidah jamil. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al yu'rabu na'tan aw bayanan aw badal. Itu kan. Setiap isim yang mu'arraf ma'rifat dengan alif wal lam, bila mana dia datang setelah isim isyarah hadza atau dzalika. Alif lam mim. Dzalikal kitabu. Apa i'rab kitabu? Nah ini nih masuk dalam kaidah ini. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al, dengan syarat ya. Ma'rifatnya harus dengan al nih, baru ada kaidah ini. Maka pilih 3. Yu'rabu na'atan, bisa na'at. Kapan na'at? Kalau seandainya dia mushtaq. Atau mu'awwal bil mushtaq. Kalau enggak mushtaq, ente bisa i'rabkan sebagai yu'rabu na'at au bayanan, apa ya? Atf bayan. Atau badal, wa hakadha. Bisa pilih. Fa qauluhu wa syada dzad-dina wa syada wa rafa'a hadzal din. Din menjadi bisa menjadi apa namanya? Ataf bayan ke za atau menjadi badal ke za. Ya, za itu i'rabnya entar maf'ul bih. Wa rafa'a hadzal din. Tapi jangan lupa ikhwan, kaidah ini ada syarat-syaratnya. Enggak absolut. Kullu isim mu'arraf bi'al datang setelah isyarat bisa di-i'rab dengan 3 itu. Anda bisa lihat entar syarat-syaratnya di mana di Mughnil Labib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib Ibn Hisham, beliau nyebutin syarat-syarat untuk kaidah ini. Taib. Wa syada dzad-din wa rafa'a hadzal din. Allah Ta'ala rafa'a hadzal din biman sadal wara. Dengan seseorang yang sada, yang menjadi penghulu, menjadi ketua, gitu. Bagi al-wara, bagi ya al-wara alam semesta. Hakadha. Hakadha. Sada, hakadha. Al-wara, al-wara menjadi maf'ul bih. Sada yasudu. Dari situ diambil kata kalimat sayyid. Nah, asluhu sayyid sebenarnya kan. Sayyid. Tapi terjadi i'lal di situ maka menjadilah sayyid. Sada yasudu. Bagi Allah Ta'ala mengangkat agama ini biman, dengan perantara. Nah, itu artinya ba di situ. Dengan perantara seseorang yang telah menjadi penghulu bagi alam semesta. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Wah, baiji ma'ana wa hakadha. Wa hakadha ikhwan biman sadal wara. Idzan sadal wara itu gimana i'rabnya? Sadal wara fi'il fa'il maf'ul ya. Jangan lupa itu menjadi apa? Menjadi silah. Silah daripada man sadal wara. Mana ayatnya? Dhamir di sada itu. Sada huwa kembali ke man. Sadal wara. Fahwal mujalli, maka ia, huwa kembali ke man, maka ia itu orang yang menjadi penghulu atas alam semesta. Dia itu adalah mujalli, bisa mujulli. Apa arti mujalli? Ini bukan diambil daripada kata jala yang artinya terang, bukan. Mujalli itu istilah dalam balapan kuda. Nah, mujalli atau mujulli artinya yang nomor 1, ranking 1, pemenang balapan kuda namanya mujalli atau mujulli. Begitu, balapan kuda atau balapan onta. Iya kan? Nomor 1 namanya mujalli. Wah, kata. Wal wara, wow, wal halu dalam keadaan, al wara artinya alam semesta, semuanya orang, semuanya manusia, semuanya alam semesta. Ila wara, semua ke wara. Apa wara yang nomor 2 nih? Belakang artinya. Sebenarnya waro'a, ya kan? Tapi dihilangkan hamzahnya. Hadza sa'ir. Warid fil lughah. Semua alam semesta berjalan ke belakang. Sedangkan Rasulullah berjalan ke depan dan nomor 1 lagi. Begitu. Jadi sangat jauh antara Rasulullah dengan yang lainnya. Kalau seandainya semua mengarah ke depan dan Rasulullah nomor 1, itu sudah Masya Allah ikhwan. Rasulullah nomor 1, yang lain nomor 2, nomor 3. Ya Masya Allah nomor 1 Rasulullah SAW. Tapi yang lainnya ikut ke depan juga. Jadi lumayan agak lumayan lah jaraknya. Walaupun baginda menang. Tapi nggak kayak gitu. Yang lainnya kemana? Ke belakang. Kalau balapan tuh, salah jalan gitu. Apa namanya istilahnya tuh? Apa namanya? Hah? Apa tuh? Wrong way. Wah, kata salah jalan. Iya kan nih. Makin lama makin jauh inti berarti. Nah, makin lama makin jauh dari yang nomor 1.
Nah, begitulah perumpamaan antara Rasulullah SAW dengan yang lainnya. Rasulullah maju menjadi nomor 1 dalam balapan itu. Yang lainnya lawan arah. Jadi sangat jauh antara alam semesta dengan Nabi SAW. Itu artinya fal mujulli wal wara ila wara. Hadza ajib. Tashbih yang ajib ini beliau ambil di sini. Keren banget. Awal mujalli. Nah, kalau kita lihat dalam kamus ikhwan, istilah-istilah orang Arab itu mujalli, kan ada kan? Mereka kan demen tuh balapan kuda, balapan onta. Makanya ada istilah-istilah. Ranking 1 namanya apa? Ranking 2 namanya. Nah, di sini beliau tuliskan. Dan sebenarnya kalau kita lihat kayak gini, di mana adanya di kamus? Kalau kita lihat di lisan al-Arab, Ibn Manzur atau yang lainnya. Qal atanil mujulli wal musalli wa ba'dahu al musalli wa talin ba'dahu atifun yasri wa murtahuha thumma al hawdi wa mu'ammilun wa ja'a al latimu wa was-sukaitu lahu yajri. Nah, jadi gini. Atanil mujalli atau musalli. Nomor 1, ranking 1 namanya mujalli. Wal musalli, ranking 2 namanya pakai shad, musalli atau musalli. Bukan orang salat, bukan. Nomor 2. Yang ranking 2 nih dalam balapan namanya musalli atau musalli. Wa ba'dahul musalli pakai sin, ranking 3, musalli. Wa talin, nomor 4 namanya talin. Wa ba'dahu atif, nomor 5 namanya atif. Atif. Apa atif? Ya artinya minal atf, lembut. Bisa juga diartikan atif itu yang menang nomor 5 dalam balapan. Wa murtahuha, murtah nomor 6. Tsummal hadi nomor 7. Wa mu'ammil nomor 8. Wa ja'al latim nomor 9. Yang terakhir 10 sukait. Ala wazni Zuhair. Sukait lahu yajri. Nah, itulah 10 pemenang kalau balapan. Soal Nabi. Oh, salah deh. Mu'ammil nomor 8. Mu'ammil di sini nomor 8. Ada khilaf Ustaz, ntar. Juara harapan berarti. Juara harapan. Nomor 8. ya amal bas. Harapan aja deh. Masya Allah. Mu'ammil nomor 8. La ilaha illallah. Di sini ada khilaf juga, ada beberapa. Ada yang bilang ini nomor 5, ada yang nomor 6 ila akhir, yang nomor 7 yang mana 8 ila akhir. Yang 9 latim. Ka Amir. Baik. Di bahasa kita ada nggak kayak gini? Juara 1 apa ya gelarannya? Yang nomor 2 apa ya gelarannya? Nggak ada ya. Yang satu juara. Nah, di bahasa Arab ada, coba ajib. Ala kulli hal. Nah, itulah arti mujalli. Baik, sekarang kita lanjut nih. Wa syadada dinna biman sadal wara fa huwal mujalli atau mujulli wal wara ila wara. Siapa itu? Muhammadin. Nah, jadi apa i'rabnya Muhammadin ini? Badal daripada man. Bi man. Billadzi. Siapa itu man sadal wara? Siapa itu? Huwal mujalli wal wara ila wara. Huwa Muhammad. Muhammadin. Hada badal min man. Muhammadin munawwiril qulubi wa kashifil karbi ladal kurubi. Hada ajib. Ini memang pengarang kitab ini sufi, ikhwan. Masya Allah alaih, rajul min kubar ahli tasawuf. Wa alaih samtas sakinah wal wagar. Rajul Masya Allah alaih. Waktu kita belajar kitab ini, ada teman kita dulu dimimpiin sama beliau. Ada, Masya Allah. Masya Allah, orang Maghrib juga. Maliki madhab, karena dia Maliki. Datengin sama musannifnya. Alaih samtal wilayah wal wagar. Masya Allah alaih, rajul. Muhammadin munawwiril qulubi. Nabi Muhammad SAW. Munawwiril qulubi, penerang hati sanubari. Wa kashifil karbi, dan baginda adalah kashifil karb, yang menghilangkan kegelisahan, kesumpekan. Ladal kurubi, tatkala ada kegelisahan itu. Lada indal kurubi. Wa hakadha. Wa kullu syai' ikhwan mush fil akhirah bas. Ini orang bilang yang memproblemkan perkataan Imam Busiri, ya akramul khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Yang dimaksud adalah nanti di padang mahsyar kan, emang enggak ada lagi kemana-mana. Wa hadha wa syahiduhu katsir ahadits sallallahu katsir ahadits yasuqul khalq kullu ila Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi akhirnya sudah Rasulullah. Itu yang diungkapkan oleh Imam Busiri, bukan arti kesyirikan, enggak, sama sekali enggak. Emang ceritanya begitu emang. Ya akramul khalqi ma liman aludhu bihi ay minal khalaiq akid. Siwaka inda huduthil hadithil amimi, artinya syiddat haulil mawqif. Fil haqiqah wa kullu syai' wa hakadha ikhwan. Fa Nabi sallallahu kashifil karb. Dari segi tauhidnya ya pastilah wasitah fi dzalik. Sababun fi dzalik. Sabab fi tanwiril qulub, sabab fi kashfil kurub sallallahu alaihi wasallam wa hakadha. Qala ba'dhum ludh bin nabi
ludh, ladha yaludhu, ludh bin nabi fi kulli naibatin, fa'aqduha bi rasulillahi mahlulu. Nah, sering kita bawain tuh. Ludh bin nabi, minta tolonglah, andalkanlah gitu. Nabi SAW fi kulli naibatin, dalam setiap naibah, setiap musibah, setiap problem. Fa'aqduha, aqd artinya ikatan, tali yang terikat, tali yang kusut. Bi Rasulillah, dengan perantara Rasulullah pasti akan mahlul, lepas. Nah, serumit-rumitnya tali kusutmu bisa dirapikan, bisa dilepas oleh Rasulullah SAW. Oh, hakata, itu artinya. Wa kashifil karbi ladal kurubi. Nah, dan kita bisa ambil syahidnya dari sahabat, ikhwan. Sahabat kalau sumpah kemana? Ya ke Rasulullah. Ya, dan setiap yang mereka mengadu ke Rasulullah pasti akan diberesin. Sayyidina Salman Al-Farisi kan bingung gimana tuannya majikannya mensyaratkan syarat-syarat yang mustahil bisa diwujudkan, 300 pohon korma. Dia ngadu sama Rasulullah, ya sudah gampang jadi akhirnya. Dan banyak kayak gitu kan. Abu Dahdah juga ceritanya itu, sahabat. Ala kulli hal, wa syahidu hadza katsir. La ilaha illallah, fa na'am, ma khaba 'abdun tawassala bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak akan kecewa seorang hamba bila mana bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Kan jadduh Abdul Muttalib tawassala bihi, ya kan, wa ammuhu Abu Talib. Ada abiyat yang ma'ruf, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili, wa hakadha yaludhu bihil hullaku min ali hashimin, wa hakadha fahum bihi baina na'imin wa fawadili, wa hakadha. Hadha min kalam Abu Talib. Gal ba'din. Taib, langsung lanjut ikhwan. Jadi bait kelima ini menjelaskan siapa itu yang sadal wara, adalah Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala syada hadzal din, Allah Ta'ala rafa'a hadzal din bin Nabi Muhammad SAW. Oh hakala itu. Ini kan semua, ini hamdalah nih semua. Baru sekarang soal Nabi, shalla alaihi rabbuna, baru beliau sekarang salawat, shalla alaihi rabbuna wa sallama. Senantiasa salawat Allah Ta'ala tercurahkan alaihi, kepadanya, hak kembali ke Muhammadin sadal wara itu, wa sallama, salawat serta salam, wa alihi, dan juga salawat tercurahkan kepada ahlihi, keluarganya, waman, dan salawat tercurahkan kepada orang-orang yang li syar'ihi intama. Intama artinya apa? Intasaba, mempunyai nisbat kepada syariatnya. Semuanya masuk, sahabatnya, ulamanya, umatnya masuk. Yang punya hubungan dengan syariat Rasulullah SAW masuk juga dalam salawat ini. Wa hakala. Fal musannif shalla ala nabi sallallahu wa shalla ala al-al wa shalla ala kulli man lahu nisbah. Intama ay intasaba. Kullu man lahu nisbah li syar'ihi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakala. Baik, sampai sini kelar masalah muqaddimah. Sekarang beliau bakal ngebahas nih usul. Nah, sekarang ini mulai nih. Beliau sebelum ini ikhwan akan menceritakan dulu apa yang menjadi pemicu beliau untuk menulis ilmu usul fiqih dalam mazhab Maliki. Oh ya, ini kitab nih usul fiqih dalam mazhab Maliki ikhwan ya. Makanya ntar penting kita bawa juga usul fiqih versi kita ya, versi mazhab Syafi'i. Waktu dulu kita belajar pasti gurunya bawa kitab ini, kita juga bawa kitab ini, tapi kita juga bawa kitab Jamal Jawami'nya. Harus dimugoronahkan. Kali aja di masalah-masalah yang beliau mentarjihkan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki di situ. Versinya kita apa? Makanya kebanyakan contoh-contoh di sini ntar contoh-contoh versi mazhab Maliki semua. Tapi sebenarnya perbedaan itu sangat dikit sekali. Ya. Masih muskil lah kalau nanti baca kitab ini semua nanti nggak jadi Maliki kok, tenang aja kok. Tenang aja. Wah, kata maksudnya perbedaannya cuma dikit banget. Masih muskil. Baik. Nah, di sini beliau jelasin kenapa sih beliau karang kitab ini. Gal hadza wa hina qad ra'aitul madhhaba rujhanahu atau rujhanuhu lahul kathiru dhahaba wa ma siwahu mithlu unqa maghribi fi kulli qutrin min nawahil maghribi aradtu an ajma'a min usulihi ma fihi bughiyatun lidhi fusulihi. Nah, itu sebabnya ceritanya. Hadza. Nah, ini sering kali nih dalam ceramah-ceramah atau dalam kitab. Hadza. Apa i'rab hadza? Ism isyarah. Oh, ism isyarah ma'ruf, tapi apa i'rabnya? Nah, ini ceritanya ini gampang kalau begini. Hadza. Kan bisa gitu kan? Ceramah-ceramah ya atau jamil. Hadza waqad nasyara ilahu nu'atahu. Banyak itu ikhwan. Gimana cara i'rabnya? Ente pilih dua. Ente mau jadikan ini mubtada atau maka khabarnya mahdzuf. Hadza ay hadzal amr. Hadza amrun ay hadza sya'n. Atau kebalik, jadikan ini khabar, mubtadanya mahdzuf. Al-amru, asy-sya'nu, hadza. Masih muskilah lah. Ya intinya mubtada khabar lah, pilih satu duanya. Kalau nanti jadi mubtada, berarti khabarnya mahdzuf. Kalau nanti jadikan khabar, berarti mubtadanya
Apa yang mubtada'nya? Apa yang khabarnya? Itu terserah ente. Biasanya orang pakai al-amr atau pakai asy-sya'n atau al-qissah. Wah, kata. Tamam. Itu nyarapnya hada. Wa hina qad ra'aitul madhhaba, tatkala aku telah melihat al-madhhaba. Wa hina tatkala ya. Zarf. Qad ra'aitu, sungguh aku telah melihat al-madhhaba. Yang dimaksud dengan al-madhhaba di sini artinya mazhab Malik artinya. Alif lamnya alif lam ahdiyah, ikhwan. Hina qad ra'aitu madhhab ay madhhab Malik. Ra'aitu rujhanahu, aku melihat rujhan, keunggulannya. Aku melihat keunggulan mazhab Malik ini. Lahul kathiru dhahaba, yang mana al-kathiru kebanyakan orang-orang, dhahaba pergi, lahu kepadanya, maksudnya menganutnya. Tamam. Ketika aku melihat mazhab Malik itu adalah mazhab yang mayoritas, yang kebanyakan manusia menganutnya. Masa iya? Enggak. Nah, entar dulu. Maksudnya di negerinya maksudnya. Wah, di Maghrib. Oke, beliau akan sebutkan nomor 2 di sini kan ya. Wah, kata. Tatkala aku melihat mazhab ini, maksudnya mazhab Maliki ini, itu mazhab yang unggul, yang mana orang-orang banyak mengarah ke sana. Wa ma siwahu mithlu unqa mughribi, dan apa-apa yang selainnya kembali ke mazhab tadi. Dan apa-apa yang selain mazhab Malik itu persis seperti anqa mughribi. Bisa anqa, bisa unqa, ikhwan. Anqa ala wazni sahra, anqa hakadha. Mughrib hada ism fa'il min aghraba yughribu. Artinya gharib. Bukan gharib, ba'id. Lebih tepatnya ba'id. Selain mazhab Imam Malik itu persis seperti anqa mughrib. Apa yang anqa mughrib? Burung yang jarang ditemukan. Tamam. Selain mazhab Imam Malik sangat jarang. Di mana? Nah, ini dia, fi kulli qutrin min nawahil maghribi. Nah, berarti cerita di Maghrib nih, bukan cerita di semua tempat. Fi kulli qutrin, di setiap sudut, di setiap daerah. Min nawahi, daripada nahiyah atau arah-arahan Maghrib. Jadi ceritanya semua di Maghrib nih ceritanya. Wah, kata. Soal Nabi. Dan memang ya kan, Maghrib itu kan sebenarnya luas, bukan cuma Maroko saja. Shinggit juga termasuk Maghrib. Hatta Tunis dulu kan, Tunis, Libya masuk Maghrib semua itu. Al-Maghrib al-Arabi kalau bahasa merekanya, Maghrib. Setelah Mesir ke sonanya Maghrib semua itu. Masuk juga Spanyol, masuk Maghrib juga. Gitu, arah barat. Arah barat dari Teluk Arab, ikhwan. Di fi kulli qutrin, di setiap baldah, di setiap daerah min nawahi, daripada daerah-daerahnya di Maghrib itu, selain mazhab Malik itu sangatlah jarang. Bisa jadi emang nggak ada, ikhwan. Makanya selain mazhab Malik seperti burung namanya anqa mughrib. Apa anqa mughrib? Begini, ikhwan. Ini begini. Sebenarnya anqa mughrib ini, anqa itu nama burung. Mughrib itu sifatnya. Tamam. Mughrib yang jauh, yang ba'id. Wah, kata. Ini sebenarnya kata ulamanya, sebenarnya ini apa kalau bahasa kita cuma burung khayalan, halusinasi, gitu, digambar-gambarin gitu. Ada burung yang bentuknya begini, itu emang ada? Kagak ada, cuma khayal tok gitu ya. Oh, perumpamaan burung yang sangat susah ditemukan. Burung Garuda. Nah, burung Garuda? Burung Garuda enggak. Beneran toh? Garuda emang nggak ada ya? Oh, bukan burung beneran ada itu Garuda. Oh, ya akhirnya kayak Garuda berarti persis. Phoenix. Hah? Phoenix maksudnya? Yang terjun ke api hidup lagi. Allahu Akbar. Kalau udah Kayak di film-film itu. udah merasa tua, udah ini menyegarkan tubuhnya masuk ke api. Allahu Akbar, timbul lagi. Dan ceritanya gitu tuh. Iya, angka ini. Nah, antum kalau mau tahu ceritanya, di sini banyak ikhwan, banyak cerita Anqa ini. Kalau antum mau tahu gini-ginian, paling enak kita ngebaca ginian di mana? Ada kitab khusus ngebahas hewan-hewan, Hayatul Hayawanat. Hayatul Hayawan ada 2, Al-Kubra sama As-Sughra. Keduanya siapa yang ngarang? Al-Imam Ad-Damiri. Hayatul Hayawan, Al-Kubra, berarti hewan yang gede-gede. Atau Hayatul Hayawan As-Sughra, hewan yang kecil, semut, serangga, bak. Itu dibahas di situ. Ceritanya gimana, sejarahnya. Terkait hukum fikihnya juga. Betul banget. Hukum fikihnya, baru dia makan apa yang enggak, ada cerita-cerita bagaimana. Semua segilah tentang hewan. Al-Imam Ad-Damiri. Ad-Damiri Masya Allah, fagih. Fagih, muhaddis kaman.
Faqih Syafi'i. Loh, kitab fi Syarah al-Minhaj ad-Damiri hada. Apa namanya? Nah, An-Najmul Wahaj. An-Najmul Wahaj al-Damiri. Nah, antum kalau mau tahu cerita panjang lebar tentang apa? Anqa Mughrib, lihat itu di situ, panjang lebar. Di sini ada Syekh Mar'ush, tapi wallahu alam hada. Jamil gul. Ya ta'irun, dia bilang di sini, beliau nukil dari Anqa Mughrib, dari mana? Dari Ad-Damiri. Qal huwa ta'irun, hiya ta'ir takhtuful atfal. Ngambilin anak kecil. Kayak kunti jadinya. Ngambil anak kecil. Fada'a 'alaiha Hanzalah bin Safwan. Nabi ashabil ras. Ada seorang nabi Hanzalah. Ashab ras ini di Yaman nih ceritanya. Makanya di Yaman ada kuburan Nabi Hanzalah. Ada banyak versinya. Di antaranya di Yaman ada. Ashab ras wa Thamud. Wah, apa namanya? Nah, jadi ceritanya wallahu alam, ini benar apa enggak? Ceritanya emang ada tuh burung. Demen ngambilin anak kecil. Didoain sama Nabi biar ngilang tuh burung. Menghilang makanya. Mahakata. Fa ahlakaha Allah wa qata'a naslaha. Nah, ngilang sudah, enggak punya keturunan lagi. Wagil, enggak, dia enggak ngilang kok. Bukan putus, enggak, dia ada. Tapi dia zahaba ila jazirah. Ke pulau. Wa hiya jazirah la yasil ilaiha an-nas fil muhit wara khatil istiwa. Enggak tahu di mana, pokoknya di samudra, enggak tahu di mana. Di situ. Wanzur hayatul hayawan al-kubra tajid syifa al-ghalil. Kalau nanti mau panjang cerita lagi, lihat di hayat hayawan al-kubra ad-Damiri. Soalnya Nabi. Nah, ini kan jadi perumpamaan barang yang langka. Kayak gini, kayak kibritul ahmar. Perumpamaan barang yang sangat langka. Gitu, ikhwan. Sampai-sampai itu menjadi judul kitab kan. Banyak kibritul ahmar. Banyak yang punya kitab dengan judul itu, seperti Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Dan juga yang lainnya banyak. Ada juga kitab yang bernama Anqa al-Mughrib, karangan Muhyiddin Ibn al-Arabi. Nah, dalam perihal aulia. Apa namanya panjang lupa nih pikir. Anqa Mughrib fi bayan karamatul aulia wa halal aulia. Di situ banyak beliau cerita-cerita tentang akhir zaman. Wah, ada kok bukunya banyak di mana-mana. Sempat dijual dan banyak kalau antum cari di internet banyak kok. Anqa al-Mughrib. Apa namanya? Di situ beliau banyak ceritakan tentang Imam Mahdi. Alamatnya apa, tanda-tandanya, tapi pakai rumus semua ikhwan, pakai teka-teki semua. Wa hakadha. Muhyiddin Ibn Arabi. Wa hakadha. Soal Nabi. Wa hakadha. Baik. Oke, kembali ke kitab sekarang. Wa ma siwahu mithlu Anqa Mughribi fi kulli qutrin min nawahil Maghribi. Nah, jadi selain mazhab Malik itu sangat jarang di daerah-daerah Maroko. Mungkin emang nggak ada. Sampai sekarang emang nggak ada, ikhwan. Semua orang di Maroko sana, di Maghrib lah, bermazhab Maliki semua. Ya kecuali akhir-akhir ini ya setelah menyebarnya beberapa perihal gitu. Sebagian ada yang nggak bermazhab. yang nggak bermazhab. Baik, bahagia. Nah, ketika madhab Malik itu tersebar di daerah Maghrib, maka apa? Aradtu an ajma'a. Begitu. Maka aku punya keinginan untuk menghimpun, menulis, mengumpulkan min usulihi, daripada usul-usulnya madhab Malik itu. Nah, karena ini madhab tersebar luas, ane pengen nulis kitab tentang usul madhab ini. Kitab yang ma fihi alladhi fihi ma mausulah alladhi fihi bughyatun lidhi fusulihi, yang bisa mendatangkan bughyah, matlab yang dicari, lidhi daripada fusul, daripada fasal-fasalnya. Artinya kitab ini yang mencakup fasal-fasal dalam usul, yang mengandung dhi sahib kan, kitab yang mengandung permasalahan-permasalahan dalam ilmu usul fikih. Maka aku ingin merangkum kitab yang bisa dijadikan target orang yang mau mempelajari masalah-masalah usul dalam madhab Malik. Wah, kata. Jadi makanya ana tulis kitab ini. Baik. Baik. Aradtu an ajma'a min usulihi ma fihi bughyatun lidhi fusulihi wa hakadha. Naam. Wa hakadha. Al-matlub al-bughya yani al-matlub kama qala musannif. Al-fusul yani furu'. Furu' yani masail. Masail al-usul mawjuda insyaallah fi hadzal kitab liman aradaha. Nah, ini sekarang penting ikhwan. Qala musannif, muntabidzan an maqsadi ma dzukira ladal fununi ghairihi muharrira. Ini penting banget. Ini bait sangat penting di sini.
Nggak, tadi kan cuma cerita kenapa beliau ngarang kitab, cerita tentang mazhab Maliki di sono. Nah, muntabidan halata kauni. Tamam. Muntabidan ini hal ya. Ini penting. Kemana kita kembalikan sahib halnya? Ke bait yang sebelumnya, aradtu an ajma'a. Maka aku ingin untuk aku rangkum. Nah, ajma'a itu kan fi'il mudhari', fa'ilnya dhamir takdiruhu ana. Ana itulah yang menjadi sahib hal di sini. Ketika aku merangkum kitab usul fikih ini, ada metodenya. Dengan metode dalam keadaan Arabnya hal ini, aku akan menulis kitab itu usul fikih dalam keadaan aku muntabidan an maqsadi. Aku mengeluarkan, melempar. Nabadha ya sama artinya Roma, menolak. Aku melempar. Nah, yaqul muntabidan hal min fa'il ajma', sahih, بالضبط kama qala musannif. Fahadha hal min fa'il yang jangan jadikan hal daripada daripada aratu. Enggak nyambung ini. Walaupun sama dia juga sih, dia juga. Yang aratu siapa? Ya dia. Ajma'ah ya dia juga. Tapi enggak. Ini harus menjadi hal daripada fa'il ajma'ah. Daripada fa'il ajma'u. Naam, karena itu menggambarkan pola beliau dalam menulis kitab ini. Wahakadha. Aradtu an ajma'a min fusulihi ma fihi bughiyatun lidhi fusulihi halata kauni indama ajma'u hadzal kitab muntabidan. Wahakadha. Muntabid ayat tarik, meninggalkan. Meninggalkan an maqsadi, daripada tujuanku. Apa tujuan tadi? Ma dzukira, yang tersebutkan tadi. Tujuanku adalah apa tadi? Merangkum usul fikih dalam mazhab Malik, karena mazhab itu mazhab yang mayoritas, maka anda pengen nulis usul mazhab itu. Itu adalah maksudi. Maka aku tinggalkan ya yang apa namanya muntabidan an maqsadi ma dzukira ladal fununi. Lada ini menjadi ini ikhwan. Lada apa namanya? Soal Nabi. Lada hadza inda sah. Nah, ini lada ini atau inda dzaraf ini muta'alliqnya dengan muntabidan. Muntabidan ladal fununi ghairihi. Aku tinggalkan apa-apa yang ada dalam fan selain usul fikih. Pola penulisanku dalam usul fikih ini, aku fokus masalah-masalah yang berkaitan dengan usul fikih sahaja. Padahal kalau kita lihat kitab-kitab yang lain, kadang-kadang di usul fikih itu macam-macam ikhwan. Ada masalah nahwunya, ada masalah akidahnya, masalah fikihnya, macam-macam. Masalah apa lagi? Balaghahnya ada di situ juga kan. Masalah mantiknya. Nah, kayak gini aku tinggalkan, kata musannif. Aku hanya fokus dengan ilmu usul fikih sahaja. Setiap masalah-masalah yang enggak punya kaitan dengan usul fikih, aku tinggalkan. Nah, ini artinya ikhwan. Muntabidan, tarikan. Muntabidan an maqsadi ma dzukira. Muntabidan, aku tinggalkan daripada tujuanku yang tadi. Apa aku tinggalkan? Apa-apa yang ada dalam fan selain usul fikih. Fahadha lada, walaupun itu dzaraf, tapi sebenarnya menjadi maf'ul bi, karena target itu ikhwan. Ana antabidhu, apa namanya? Kullu syai' ghair hadzal fan. Kullu syai' ghair hadzal ladal fununi ghairihi wa hakadha. Yang terakhir juga muharriran. Muharriran menjadi hal nomor 2 ya. Wa halata kauni, bukan cuma ngerangkum saja, tapi juga tahrir. Menjelaskan kalau seandainya ada masalah yang belum tahu mu'tamadnya, aku jelaskan mu'tamadnya yang di sini wa hakadha. Mujarrad jama' bas. Al-jama' ma'at tahrir kadzalik, merapikan, merangkum, menjelaskan yang benar, pendapat-pendapatnya. Hadza huwa tahrir ya ikhwan. Nah, ini bait kenapa penting? Karena begini ikhwan. Soal Nabi. Oke, kita baca dulu 2 bait yang terakhir, habis itu kita balik ke bait nomor 10 lagi. Kita sempurnakan dulu. Samaituhu Maraqiyas Su'udi, aku namakan kitab ini adalah dengan nama Maraqiyas Su'ud. Maraqi artinya sulam, tangga-tangga. Bisin ya, Maraqis Su'ud, bukan pakai shad. Maraqis Su'ud. Su'ud itu sa'adah. Artinya tangga-tangga untuk menuju ke kebahagiaan. Ada yang bilang Su'ud itu jamak daripada ini bintang namanya Najmus Sa'ad. Enggak ada Najmus Sa'ad. Bisa juga. Sama juga sih, karena bintang itu melambangkan kesejahteraan. Masih muskilah. Jadi tangga-tangga untuk menggapai kesejahteraan. Ketinggian apa? Cita-cita. Allah jamil jiddan. Beliau gambarkan dengan tangga karena yang mau digapai itu tinggi. Makanya perlu tangga ke sono. Ketinggian cita-cita. Kan najm. Bintang di atas. Hakadha. Maraqis Su'ud ininya lengkapnya limubtaghir rugi wa was-su'ud. Nah, baru pakai shad di sini. Limubtaghi, bagi mereka orang yang menginginkan ar-ruqi. Apa rugi? Sama juga ketinggian. Was-su'ud artinya apa? Naik. Bagi orang yang mau naik,
orang mau tinggi, nah inilah silahkan engkau gunakan tangga ini naik ke atas sampai menggapai ke kebahagiaan. Nah, maraqis su'ud. Di akhir beliau berdoa, astauhibullah al-karim al-madada, aku astauhibu. Hadza istaf'ala. Fa talab, yang talabul hibah. Talabul maka aku minta kepada Allah Ta'ala hibah. Maka aku minta dari Allah Ta'ala al-karima, yang maha mulia. Minta apa? Minta al-madad. Al-madada. Hakada, al-madad. Marul, madad ini ya madad. Ziyadah bisa. Bisa minta pertolongan juga bisa. An-nasr. Madad. Hakada. Wa naf'ahu. Juga aku minta dari Allah Ta'ala naf'ahu. Manfaat untuk kitab ini. Kembali ke kitab tadi, Maraqis Su'ud tadi. Lil qari'ina abada. Nah, manfaat bagi mereka orang yang membaca kitab ini abada selamanya. Nah, masuk kita dalam doa beliau nih. Hakada. Nah, itu kan bait yang terakhir ya, 12. Nah, sekarang kita kembali ke nomor 10 tadi. Beliau berkata, aku akan tinggalkan dalam pola penulisan ini setiap fan-fan yang tidak punya hubungan sama usul fikih. Oh, begini ikhwan. Ini bait nggak bisa kita tinggalkan begini. Karena begini, karena ada tuduhan sebenarnya. Tuduhan ini dinukil oleh Imam As-Subki dalam Al-Ibhaj. Nah, juga dinukil oleh Imam Zarkashi dalam Bahrul Muhit. Ada kalam jamil jiddan. Jamil jiddan. Mungkin bagi orang yang belajar belajar nahu sampai kelar, habis itu belajar balaghah sampai kelar, belajar aqidah, tauhid sampai kelar, baca Ummul Barahin, baca macam-macam. Belajar apa lagi? Belajar fikihnya juga sampai kelar, belajar mantik sampai kelar. Pas dia belajar usul fikih, dia akan lihat, lah, ini mah comotan dari ilmu-ilmu itu. Bukan ilmu baru ini. Ini pasti setiap orang yang belajar usul fikih setelah dia mempelajari ilmu-ilmu yang tadi, pasti dia akan mengira berarti ilmu usul fikih ini bukan ilmu baru, cuma nyomot dari ilmu-ilmu yang ada. Babnya apaan sih? Babul majaz, babul al-am wal itu ada semua di balaghah itu. Al-mutlaq muqayyad itu semua ada di balaghah. Babul al-lughah wa ma yata'allaq bil lughah, siapa wadi'ul lughah itu ada di lughah memang. Wa hakadha. Antara lagi babul al-kalam itu ada di nahwu. Baik mana bab khas bil kalam. Ada juga bab mata'alaq bis sunnah. Itu hampir semuanya dari mustalah hadis. Mursalnya, ininya, itunya. Apa lagi? Ntar ada lagi pembahasan masalah qiyas, gawadih. Itu ada semua di mantiq atau ilmu al-munadharah wa hakadha. Jadi apa yang baru di usul fikih ini? Ya kan? Paling babul ijma'. Ya mungkin ini enggak ada di yang lain babul ijma'nya. Yang lainnya ada semua nyomot dari sono. Jadi bukan ilmu yang baru nih. Nah, ini kan tuduhan nih. Ini dibantah oleh Imam As-Subki. Yang paling ajib ngebahas Imam Subki sebenarnya. Anda nggak punya kitabnya itu Ibhaj. Dinukil sama Syekh Osama di sini. Apa namanya? Dan banyak juga yang membantah kitab itu, yang membantah tuduhan itu. Enggak lain. Itu jangan kira pembahasan bahasa di usul fikih itu sama kayak pembahasan bahasa di nahwu atau di lughah. Jangan kira pembahasan majaz dan haqiqah wal majaz itu sama kayak haqiqah wal majaz yang di ilmu balaghah. Enggak, bukan cuma itu ikhwan. Jangan kira juga pembahasan qiyas wa gawadih wa masalik itu sama kayak pembahasan di munadharah atau mantiq. Enggak, lain. Lainnya apa? Begini. Bukan cuma pengakuan, bukan cuma mengaku, tapi benar-benar terbukti ikhwan. Pembahasan usul fikih dalam bab itu mereka lebih dalam. Enggak sedalam ilmu bahasa. Karena memang arahnya berbeda, tujuan berbeda. Judulnya sama. Soal Nabi. Masalah. Judulnya sama. Contoh. Al-istithna. Masalah pengecualian. Ini ada di mana? Ada di nahwu. Ada di balaghah. Dua ini beda loh, babnya sama, tapi pola pembahasan dalam istithna itu beda antara nahwu dan balaghah. Iya kan? Si nahwu ngebahas i'rabnya apa? Ini. Si balaghah ngebahas lain lagi, bagaimana cara istithna. Istithna ada berapa caranya, 1, 2, 3, 4. Mereka nggak bahas sama sekali i'rabnya. Bukan urusan aneh i'rab tuh. Tapi pola penggunaannya bagaimana. Paling tinggi istithna itu dengan apa. Wah kata. Nah, si usuli ada juga bab istithna nanti dalam takhsis ntar dibahas. Pola bahasanya bukan kayak nahwu, bukan kayak balaghah. Lain lagi pembahasannya. Syarat istithna itu apa? Bisakah kita istithna dengan mustaqriq atau enggak boleh? Wahakata. Juga dibahas nanti di usul fikih perihal yang emang nggak dipedulikan sama ulama bahasa atau ulama balaghah. Ketika orang istithna itu emang sudah ada di benaknya atau nanti pas dia menghukumkan semuanya baru tergambar di benaknya mau mengecualikan begitu. Jadi pengecualian itu datangnya duluan apa belakangan.
Ini pengaruh besar dengan hukum nantinya. Soal Nabi. Wah kata ikhwan. Jadi jangan kira ini cuma nyomot. Enggak nyomot. Ini ya, Anda bacain. Soal Nabi. Imam Al-Zarkashi nyebutin dalam kitab Jamil itu Al-Bahrul Muhyit. Soalnya itu pasti ikhwan, pasti itu akan terlintas di hati antum ketika antum membaca usul fa in qila hal usulul fiqh illa nubadhun jumi'at min ulumin mutafarriqah. Ya kan? Nyamot di sini. Nubdhah minan nahwu kal kalam ala ma'anil huruf. Entar ada kan ma'anil huruf. Min apa artinya ba. Sama kayak di nahwu itu persis kayak di Mughannil Labib wa hakadha. Allati yahtaju lil faqih ilaiha wal kalam fil istithna wa wa'adu ad-dhamir lil ba'd wa 'athf al-khas 'ala al-'am wa nahwihi. Itu perihal nahwu semua. Wa nubdha min ilmi al-kalam kal kalam fil hasani wal qubuh fil husni wal qubuh. Baiji makna bab khas fi at-tahsin at-taglih al-aqli atau asy-syar'i ila akhirih. Al-kalam fil aqidah. Wa kaunil hukum qadiman, hukum itu qadim atau hadis. Wal kalam ala itsbat an-nasakh wa ala al-af'al wa nahwi. Wa nubdha min al-lughah kal kalam fi mawdu' al-amr wan nahy wa siyagh al-umum wal mujmal wal mubayyan wal mutlaq wal muqayyad. Wa nubdha min ilmi al-hadis kal kalam fil akhbar. Baiji makna sah. Nah hakadha. Tapi lain dia, jangan makanya entar bayi mana jangan sama ratakan karena istilah di sana lain dengan istilah di sini ya. Contoh seperti istilah mursal dalam ilmu mustalah apa ya? Mursal itu. Mursal minhu sabiyu saqat wa qul gharibun ma rawarawin faqat. Dalam ilmu usul fikih lain arti mursal, enggak bisa disamakan. Indana fil usul mursal artinya kullu munqati. Sawa'an kan as-saqit sahabi atau ghairu sahabi, namanya mursal. Nah, ala kulli hal. قال فالعارف بهذه العلوم, orang yang sudah belajar ilmu yang tadi la yahtaj ila usul fiqh. Ya. Kan cuma nyomot usul fiqh itu. Orang sudah belajar semua enggak perlu usul fiqh. La yahtaj ila usul fiqh fi syai' min dhalik. Wa ghairu al-'arifi biha la yughnihi usul fiqh fil ihata biha. Kalau orang yang enggak tahu usul fikih, enggak cukup dia belajar usul fikih saja. Dia harus belajar ilmu yang tadi juga. Jadi enggak perlu enggak perlu ente belajar usul fikih. Ente pelajarin itu semua tuh. Ente pelajarin balaghah, ente pelajarin lughah, ente pelajarin fikih, ente pelajarin akidah, enggak usah belajar usul fikih. Ente belajar usul fikih toh enggak cukup. Tapi kalau ente belajar itu semua cukup, enggak usah belajar usul fikih. Karena usul fikih cuma nyomot dari itu kata. Ini kan tuduhan nih ceritanya. Falam yabqa min usulil fiqh ila al-kalam fil ijma'. Emang ada ini khusus usul fikih ya? Enggak ada yang lain. Ijma', qiyas, wa ta'arud wal ijtihad. Wa ba'd al-kalam fil ijma' min usuluddin aidan, wa ba'd al-kalam fil qiyas wa ta'arud mimma yastaqil bihi al-faqih. Fa fa'idat usul fiqh bidzat hina idzin qalilah. Sampai sini pertanyaan atau tuduhan. Fal jawabu, ini jawabnya sekarang. Soal Nabi. Beliau jawab dengan ringkas, ikhwan. Nah, begitu. Kadang-kadang kita kurang puas. Ini kok pertanyaannya panjang lebar, jawabannya sebaris. Begitu biasanya ini kepala-kepala ulama mantiq ini. Jadi mereka menyebutkan soal dengan panjang lebar. Jawabnya setengah baris atau sebaris. Yang kita yang baca, maksudnya apa nih? Karena kita nggak paham jawabnya. Padahal dengan jawaban yang singkat ini beliau ngabisin semua itu. Ini polanya Imam Fakhr Razi dalam tafsirnya kan. Jadi pertanyaan itu beliau rangkum dengan muqaddimah mantiq. Yang beliau jawab muqaddimah ulanya. Teng. Udah habis semua semestinya. Nah, tapi kalau kita nggak paham, maksudnya apa? Yang kita nggak belajar mantik, belum puas dengan jawaban Imam Fakhr Razi. Padahal beliau menjawab dengan sangat puas sebenarnya. Bagi yang memahami. Gal fal jawabu man'u dzalik. Nggak bisa. Bukan usul fikih, bukan comotan. Fa innal usuliyina daqqaqun nazar. Lebih detail lagi. Daqqaqun nazar fi fahmi asya' min kalamil Arab lam tasil ilaiha an-nuhatu wal lughawiyyun. Lebih dalam lagi usul fikih semestinya sebenarnya. Pembahasan yang enggak dibahas oleh ulama-ulama bahasa. Fa inna kalam al-arabi muttasa'un wan nadharu fihi mutasya'ib. Fa kutubul lughah tabbitul alfaz wa ma'aniha adh-dhahira dun al-ma'ani ad-daqiqa allati tahtaju ila nadhar al-usuli bi istiqra'in za'idin ala istiqra'il lughawi. Selesai pembahasannya. Ini jawabannya. Maksudnya apa? Tapi ini jawaban sangat memuaskan sebenarnya, kawan. Walaupun enggak dikasih contoh. Misaluhu, contoh. Nah, ini keren nih contohnya, sangat jelas. Dilalat if'al 'alal wujub. Oke. Di bahasa dibahas enggak fi'il if'al? Coba kalau kita bahas ilmu nahwu, apa pembahasan masalah if'al? Fi'il amr. Apa bahasanya? Mabni 'ala sukun atau enggak mabni mu'rab 'ala qaul kufiyin, ya kan? Mabni 'ala qaul basriyin. Itu pembahasan usul nahwi itu, dan if'al itu. Oke. Lihat pembahasan balaghah. Mereka nggak bahas mabni atau mu'rab, nggak peduli mereka.
If'al itu yadullu 'alal wujub, ya kan ya. Itu pembahasan balaghah. Tek sampai itu selesai. Tapi kalau usuli, wah, lebih dalam lagi yang bahasanya. Hal wa fi'lan yadullu 'alal wujub am la? Wah, hakala. Pendapat yang bilang 'alal wujub dalilnya 1 2 3 4. Pendapat yang bilang laisa 'alal wujub 1 2 3 4. Kemudian kalau seandainya itu bilang wujub 'alal fur' atau tarakhi? Kemudian kalau seandainya itu bilang wujub itu cukup sekali atau terulang-ulang? Tikror atau enggak tikror? Ini enggak dibahas sama ulama bahasa. Mereka enggak peduli emang. Apa urusannya? Yang penting Anda perintah ente buat ya kelar. Tapi ulama usul enggak, bisa jadi ini tikror. Makanya seperti pendapatnya Abu Hanifah, hal al-amru lil wujub al-mukarrar. Dari situ beliau wajibkan haji setiap 5 tahun sekali. Dari mana dalilnya? Ya dari sini, karena al-amr 'inda lil wujub al-mukarrar. Wa hakadha. Begitu ikhwan. Wa indana la. Itu pendapatan panjang lebar tuh. Al-amr lil wujub al-fawri atau tarakhi, panjang lebar pembahasan ulama usul di situ. Wa hakadha. Sama juga. Fa indana al-hajj itu ala tarakhi, karena emang al-amr laisa lil wujub al-fawri. Lakin inda al-hanabilah la al-hajj ala al-fawr. Wa hakadha. Karena emang al-amr lil wujub al-fawri indahum. Perihal seperti ini ente enggak bakal nemu. La di balaghah wala di nahwu, wala di bahasa yang lain. Nah, jadi usul fikih itu bukan nyomot. Sama sekali enggak. Judulnya sama tapi bahasanya berbeda. Soal Nabi. Nah, wa hakadha ikhwan. Ini kayak contoh aja, wa hakadha. Kasirat if'al 'ala al-wujub wa la taf'al 'ala tahrim. Wa kaunu kullun wa akhwatah lil umum. Oh, lain lagi tuh. Umum, gimana perihal umum atau takhsis al-umum alladhi arada bil khusus. Gimana pola mentaksiskan? Ketika orang mentaksiskan itu emang apa sudah ada di benaknya atau belum? Kenapa emang? Karena ntar diperbedakan antara ini dengan nasakh. Soal Nabi. Kalau itu emang sudah ada di benaknya, berarti ntar menjadi taksis. Kalau belum ada di benaknya, kemudian mentaksiskan, itu bukan taksis, namanya nasakh ntar. Ini enggak ada di perihal balaghah, wala fi ulum tsani wa hakadha. Wa nahwihi mimma nassa hadha as-su'al ala kaunihi fi al-lughah. Law fattashta lam tajid fiha shay'an min dhalika ghaliban. Wa kadzalika fi kutub an-nuhati fil istithna' anna al-ikhraj qabla al-hukm aw ba'dahu. Nah, kan mereka enggak peduli. Istisna. Ikhraj ma laulahu la dakhala fil kalam. Itu kan definisi istisna. Orang usul membahas ikhraj itu kapan adanya. Qabl aw ba'd. Nah, itu jadi pembahasan usul di sini ikhwan. Wa ghairi dzalika min daqa'iq allati ta'arada laha al-usuliyun wa akhadhuha min kalam al-arab bi istiqra'in khas wa adillatin khassa la taqtadiha sina'at an-nahw. Wa sayamurru bika minhu fi hadzal kitab al-'ajab al-'ujab. Kalam kabir. Wa sayamurru bika minhu min hadha syai' yani fi hadzal kitab al-'ajabul ujab. Kita bakal lihat keajaiban yang banyak dalam perihal itu dalam kitab ini. Allah, luar biasa ini. Ada marketing semua. Siasat marketing. Nah. Soal Nabi. Wah, ini yang Imam Zarkashi nyebutin. Persis ibarat yang sama. Kayaknya beliau nukil dari kitab Al-Ibhaj liman Subki. Nyebutin perihal yang sama, lebih panjang lagi. Ini kan pembahasan ini dibuat bab sama Syekh Osama dalam kitabnya ini. Masyikatul Usuliyyin wal Fuqaha. Dan beliau menyebutkan bukan 1 2 contoh, puluhan contoh masalah ini. Di antaranya beliau nukil dari Fakhr Razi. Jadi intinya usul itu bukan nyomot. Bukan nyomot. Jadi walaupun nama-nama babnya hampir sama, tapi isinya berbeda dong, kandungannya berbeda. Wa hakadha. Ala kulli hal. Wa hakadha. Qal musannif muntabidan an maqsadi ma dzukira ladal furuni ghairihi. Tapi musannif di sini benar-benar khusus untuk usul fikih saja. Perihal yang sudah ada di ilmu lain aneh enggak sebutin. Tapi makanya ntar di sini cuma dikit pembahasan tentang ma'anil huruf. Wa hakadha. Tapi ala kulli hal wallahu alam bis. Nah, dengan ini ikhwan selesailah kita dari muqaddimatul kitab. Nah, ini al-yawm la khafif lah insyaallah, enggak terlalu berat untuk hari ini. Banyak nih kita baca nih, berapa bait ini? Dari bait ke-3 sampai ke 12. Masyaallah, 9 bait. Kalam kabir hada. 9 abyat fi dars wahid. Tapi emang sahla ya, cuma cerita-cerita tok. Nanti badan bayi mana muqaddimah fi awal man allafa usul fiqh. Nah, di sini memang sengaja ikhwan kita enggak nyebutin al-mabadi al-'asharah karena akan disebutkan oleh musannif. Beliau akan menyebutkan al-wadhi', kemudian beliau akan menyebutkan al-had, definisi. Nah, yang enggak beliau sebutkan ntar baru kita sempurnakan daripada mabadi' al-'asharah. Oke, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah bil qabul wa taqabbal surah insyaallah batin. Masyaallah Sayyid Abdullah bin Ibrahim. Syekh kita. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Assalamualaikum.
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا خير صلي وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله والله أعلم بالصواب.